Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saya nih lagi berkumpul sama beberapa teman. Ini kan isu tentang sampah itu lagi hot-hotnya nih. Nah makanya saya bersama beberapa teman itu berusaha untuk kita coba berkumpul ya Bu ya, berkumpul mencari solusi, dan proses ini mau kita dokumentasikan nih, ceritanya seperti itu. Oke, jadi kita perkenalkan dulu. Nama Ibu dulu deh, kenalin deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kian Andari. Biasa panggil Kian. Aku saat ini sebagai apa ya? Ibu ketua RT-nya suamiku, aku ibu RT-nya. Sebagai ibu RT. Ya. Latar belakangnya apa Bu? Ya pendidikanku jurnalistik Vkom Unpad, nyambung lah ya. Tapi aku juga dari dulu sih memang di isu-isu lingkungan, dan sekarang aku sebagai duta Ibu Asaka. Jadi ada namanya, nanti bisa cek di Instagramnya Ibu Asaka. Itu ada, kita Asaka itu kepanjangan dari Atasi Sampah Keluarga. Ya, jadi itu memang ibu-ibu Asaka ini dari tahun lalu, dan tahun lalu tuh aku jadi dutanya, jadi mengikuti serangkaian workshop lingkungan gitu. Terus tahun lalu ada 60 orang, nah sekarang ada 250 orang. Terus tahun ini fasilitatornya banyak juga ya? Iya banyak banget. Jadi emang rencananya ya dari yang tadinya duta jadi fasilitator dan seterusnya kayak gitu. Jadi akan semakin banyak karena memang semua isu-isu persampahan itu kan apa ya, everyday decision tuh maksudnya itu keputusan sehari-hari. Kita beli apa, kita berangkat bawa tas belanja apa enggak, kita beli pakai pampers ke anak atau enggak, gitu kan. Hal-hal seperti itu, kita memilih menyusui atau memilih pakai susu formula gitu, yang pastinya menghasilkan sampah, yang pasti punya jejak karbon yang banyak. Itu semuanya itu banyak sekali keputusan itu yang adanya di gitu. Jadi sebenarnya rumah tangga ini kan menghasil sampah yang besar juga gitu. Limbahnya juga banyak yang tidak terkelola gitu. Jadi kalau industri kan pastinya mereka udah punya perumahan gitu ya, atau tanggung jawab harus bertanggung jawab atas mereka. Tapi rumah tangga di situ gitu. Jadi banyak sekali masalahnya di situ. Nah jadi karena dasar tadi ya, makanya kita nih terutama Bu Niken sama suaminya Pak Rahmat yang kebetulan juga RT di wilayah sini ya Bu ya, di lingkungan saya tinggal. Jadi kita coba memutuskan untuk yuk kita bergabung, kita berpikir bareng-bareng gitu ya, untuk mencari solusi ya, belum memecahkan dulu kali ya. Kita baru mau mencari solusi, apa langkah terbaik yang bisa kita ambil. Betul. Dari isu tadi tuh. Karena masalahnya itu banyak banget, kayak benang ruwet gitu ya. Yang ini di sini maksudnya itu kalau kita lihat dari sudut satu sisi itu ruwet banget sih. Ruwet banget ya. Banyak banget gitu yang menjadi sumber masalahnya itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, berarti ada banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi ada satu benang yang kita coba tarik sebisa kita lah gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi maksudnya sampah ini kan juga banyak banget ya. Sampah organik itu satu isu tersendiri. Sampah anorganik itu beda lagi, banyak lagi macam-macamnya. Dan permasalahannya di rumah tangga ini adalah semuanya itu blek-ablek dimasukin ke dalam kresek, dipuntel, dibuang, terus habis itu ya udah gitu dicampur baur lagi di TPS gitu, di tempat pembuangan sampah gitu. Jadi metodenya memang kita tuh masih buang angkut gitu. Buang angkut ya dipindahkan aja, pokoknya kita nggak mau melihat masalah sampah itu kan masalah ya. Kita mau menyingkirkan masalah itu dari rumah kita gitu. Gue nggak mau tahu gimana, pokoknya pergi aja lo dari rumah gue rapi gitu, tanpa kita tahu sebenarnya realita di TPS itu seperti apa gitu. Karena banyak banget orang yang nggak tahu bahwa TPS itu TPA terutama itu bergunung-gunung gitu loh sampahnya gitu, dan tidak pernah berkurang secara signifikan, malah bertambah terus. Ya mungkin salah satu saya. Jadi yang memang nih ya sebagai warga normal pada umumnya ya, kita tuh buang sampah dan ya udah kita campur aja, mau sampah bekas masak, sampah makanan kan, terus sampah-sampah kertas bekas saya berkreasi atau apapun kita jadikan satu, buntel, udah taruh di tempat sampah. Yang seharusnya tidak boleh seperti itu yang seharusnya ya. Iya, kalau misalnya kalau masalah aku pernah lihat itu contohnya di negara contohnya di Jepang.
plastik gitu ya sekali pakai. Itu kita harus pisahin pertama tutupnya dulu, cemplung, habis itu si labelnya kita cemplung di tempat yang berbeda dan botolnya crack kita ini di tempat yang jadi berbeda. setiap dari satu benda pun itu harus ditempatkan di tempatnya masing-masing ya, dia nggak bisa dijadiin satu ya? Iya, jadi memang kalau di ablek-ablek, terutama kalau sampah kering bercampur sama sampah basah, memang jadinya kertas ketemu kupasan semangka misalnya kayak gitu, ya kertasnya jadi nggak bisa berguna dong, nggak berguna apa-apa kan, untuk didaur ulang juga jadi nggak bisa, dia tidak lagi kering gitu. Tapi kalau misalnya kertas aja semuanya, botol tutup botol semuanya, botolnya semuanya organik, kupasan semangka, kupasan organik semuanya, organik, itu masing-masing bukan lagi jadi sampah. Ya, jadi si kertas itu bisa didaur ulang lagi, si tutup botol dia bisa digunakan lagi untuk hal lain, dan begitu juga si botolnya ini bisa jadi hal yang berbeda lagi, dan si sisa organik ini juga bukan sampah, dia dikembalikan ke tanah, dia menjadi sumber siklus. Bikin apa? Kopi. Oh, mantap. juga waktu ini cendok. Hebat dong. Gitu udah. Tunggu dulu. Satu. Berarti gini. Hal yang nggak apa-apa, nanti tinggal ikat doang kok. santai. Tadi aku belum selesai. Jadi sisa organik itu juga bukan sampah, karena kalau dia dikembalikan ke tanah, dia diuraikan, terus ya Allah sudah menciptakan siklus kehidupan seperti itu ya, akan menyisakan benih, biji. Nah gitu kan, itu kemudian akan tumbuh lagi gitu. Jadi kalau kita menyumpel semuanya di dalam plastik, kita memutus siklus kehidupan itu gitu. Jadi ini kayak bukan soal itu, tapi kita kayak berusaha memahami alam itu alurnya seperti apa gitu ya, dan itu yang terabaikan sama kita sebagai manusia ya. Karena kayaknya kan kalau kita buang itu nggak bisa diputar kan, maksudnya kita konsumsi nih, kita mengkonsumsi, terus kita ada sisa, terus kita buang, kita konsumsi, kita buang, terus sini TPS menumpuk terus, kita belanja terus dan seterusnya. Tapi kalau dengan kita bisa memilah sampah, itu bisa ya berputar, yang kering bakal bisa didaur ulang, dijadikan bahan material maksudnya, jadi dia bukan lagi sampah material, yang organik dikembalikan. Oke. Berarti yang akan jadi poin pembicaraan kita di awal ini adalah bagaimana memilah sampah nih, kalau saya bisa tarik kesimpulan ya tadi ya dari informasi tadi. Nah, kopi udah disiapin kayaknya tuh. Bangku ada kepengen. Ya, jadi itu bangku kayaknya bisa, atau meja kecilnya bisa taruh tengah nih. Nggak apa-apa, kita ini aja nah, jadi ada tampilan kopi Vietnam kopinya nih. Ya, jadi teman-teman, memang hal yang krusial sekali sekarang ini berarti kebiasaan dari setiap rumah tangga dalam memilah sampah nih. Nah, ini dikenalin dulu nih. Coba masuk ke frame tengah-tengah sini Pak, silakan. Oke, bentar saya cek dulu pas masuk nggak. Oke, benar pas. Nah, nggak bisa. Ini kita harus memperkenalkan diri. Uniken ini latar belakangnya apa dan kenapa concern ke sini. Bapak juga sama. Kenapa pengen concern nih ke masalah sampah gitu. Oke, dikenalin dulu namanya. Nama saya Rahmat. Oke. Rahmat apa? Rahmat Hidayat. Bintang film? Oh, bukan. Almarhum Rahmat Kartono. Oke, terus ya, backgroundnya apa nih Pak? Background pendidikan. Boleh, sama pekerjaan juga boleh. Sekarang sedang apa nih sibukannya? Hubungan internasional jurusannya, tapi sekarang jadi ketua RT. Ketua RT ya? Ali. Gak apa-apa, Ali sedang menjadi saudaranya. Gak apa-apa. Kayaknya Mau santai-santai? si bocah itu nggak bisa di ini. Iya, sudah pas ya.
harus gitu nih berdua itu berantakan. Jadi aja dulu lanjutkan. Enggak apa-apa bang, nggak bang. Ya udah aku aja abang sekarang. Pulang gimana baru? Informasi tentang Samu banyak di kamu, jadi kayak lebih cepatnya menyampaikan. Apa? Oke, siap. Tadi udah ya, Sebentar kenalan dia ya. Ya udah link di Tinggal aku kata aja. Oke. sini. Sini. Ya udah, ayo sini. Jadi kalau misalkan nih kita kan coba memikirkan teknisnya untuk memilah sampah itu, kira-kira ada ide apa nih untuk gimana ya supaya masyarakat ini bisa memilah sampah-sampahnya dengan baik? Kalau dari sisi saya ya sebagai warga kan saya ngeliat gini, ya kita harus dikasih fasilitas dong untuk kita bisa taruh nih. Tadi kan informasinya di Jepang tuh sampai banyak tempat sampah gitu ya. Apakah warga yang harus berinisiatif nih menyiapkan tempat-tempat sampah tersebut, atau memang kalau secara jalur pemerintahan ada fasilitasi untuk itu? Sebenarnya sih kalau DLH itu pasti ngebantu dan mendukung ya. Tapi apa ya? Aku kurang paham sih. Tapi mungkin soal apa edukasi untuk sampai benar-benar ke bawah banget. Terus kan maksudnya kamu nggak bisa. Dulu pernah di sini ada dikasih komposter, tempat sampah pilah dan sebagainya. Terus diedukasi udah, tapi controllingnya itu susah kan untuk keberlanjutannya itu. Ini keberlanjutannya karena orang harus berkali-kali diingetin dong. Bu, buang sampahnya jangan di buntel kresek, misalnya kayak gitu kan, ini sampah organik gitu ya, kayak gitu hal-hal seperti itu. Yang jelas mereka pasti nggak bisa untuk secara terus-menerus mengontrol itu gitu. Kalau dari sisi kepemerintahan ya, iya, jadi memang harus ada kesadaran sendiri. Mereka lebih mendukung kalau udah ada maksudnya yang kayak kita lah ya, RT setempat atau RW setempat, yang maksudnya yang lingkup paling kecil itu yang bisa melakukan fungsi itu gitu, Bener-bener ke warga-warganya gitu. Jangkauan mereka terlalu luas ya, kalau mereka harus turun langsung ke masyarakat ya, makanya yang terdekat sama masyarakat adalah RT dan RW-nya. Iya, seringkali memang jadinya kalau nggak itu kan ujung-ujungnya ya blok-blok semua gitu, semuanya dianggap tempat sampah aja gitu, jadinya kayak gitu. Oke, saya dapat poin-poinnya nih ya. Poin pertama adalah kan sampah rumah tangga yang benar-benar luar biasa ya, dibandingkan sampah industri. Sampah industri itu sudah punya sistemnya sendiri ya. Kalau yang kedua itu adalah bagaimana dari memilah sampahnya berarti di rumah tangga tadi ya. Nah yang ketiga sosialisasi tadi ya, dan controlling untuk bisa mengajak masyarakat buat yuk kita pilah sampah, yuk kita terus diingetin seperti itu ya. Dan diajak sebelum diingatkan doang, ayo diajak. Plus difasilitasi pastinya. Oke. Mungkin secara garis besar itu ada dua aja lah ya, jangan banyak-banyak, organik atau anorganik itu sih. Kalau ini kita pilah gitu ya. Di pikiranku gitu ya. Kalau anorganik kan pasti orang langsung berpikirnya sampah gitu ya. Nah kalau organik ini kan kompos ya. Ya kompos sih memang ya nggak terlalu bernilai mungkin ya kalau dibandingkan dengan material anorganik yang bisa terpilah itu gitu sih kalau dalam pikiranku. Dulu tahun lalu aku pernah jadi ngumpulin minyak jelantah sih. Kalau minyak jelantah masih aku kumpulin dari warga sini, terus dijual seharga 6.500 per liter. Aku jualnya juga ke orang yang memang menggunakan minyak jelantah itu untuk lilin, dibikin sabun gitu. Jadi emang minyak jelantah itu untuk seterusnya itu untuk dipakai untuk keperluan edukasi dan sosialisasi terkait lingkungan sih ya sebenarnya. Kegiatan ini yang banyak kan itu dari PMI Perium. Jadi yang sudah berjalan adalah minyak jelantah. Iya, karena itu memang lumayan lagi juga. Dan di sini semua rumah tangga biasanya masak, jadi lumayan. Terus waktu itu sisaan minyak jelantah, hasil penjualan minyak jelantah itu aku belikan kayak tong besar, Bapak lihat di bawah kan? Ya itu ada ember besar itu kan dari tetangga, ada yang kerja di pabrik, dan itu bekas tempat lem gitu. Jadi bahannya cukup tebal. Aku pakai biarpun ditaruh di outdoor gitu, kena panas, kena hujan, kuat kuat dibanding kalau kita beli yang biasa. Gitu. Jadi aku beli 10.000 jadi hasil dari itu ya sedapnya lah secara sukarela gitu.
membahas tentang minyak jelantah. Iya, Nah, iya, iya. dijelaskan dulu nih, mungkin juga ada yang belum mengerti. Ya, nah, saya sendiri di gambaran saya minyak jelantah itu masih ngambang nih. Ya, minyak jelantah itu apa sih sebenarnya? Minyak jelantah itu ya bekas yang sudah bekas dipakai, pakai Jadi gorengannya. kita goreng nih, Iya. atau goreng tahu, goreng tempe gitu ya. Dan itu minyaknya sudah mulai agak warna coklat. Sebenarnya minyak itu setelah sekali pakai kan emang udah nggak bagus. Oh gitu. Jadi nggak boleh dipakai berulang-ulang. Iya sebenarnya. Sebenarnya, apalagi bekas masak ikan tuh. Iya. Ah, itu kayaknya langsung coklat banget tuh kan. Banget Iya, ya. iya, iya. Jadi itu semua minyak jelantah itu minyak yang sudah dipakai. Oh oke, jadi spesifikasi minyak jelantah itu adalah minyak yang sudah dipakai. Betul. Minyak yang terbaik adalah minyak yang hanya sekali pakai. Sebaiknya. Jadi kita pas mau ngegoreng nih kita tuang secukupnya berarti ya. Iya. Jangan berlebihan juga. Oke. Nah itu sisanya biasanya sama ibu-ibu tuh diindepin ya. Kalau saya lihat istri saya nih, Iya. kita ditaruh nih tempat khusus nih, Iya, tadi kaleng dari apa iya, gitu ya. iya. Nah itulah yang dikumpulin. Setelah dikumpulin itu nanti dijual ke satu tempat. Ternyata tempat tersebut memproduksi sebuah produk yang bahan bakunya dari minyak jelantah tersebut. Enggak, dia NGO, ya, edukasi. Oh lingkungan. gitu. Ya. Iya, iya. Jadi edukasi ke ibu-ibu untuk bikin ini. Jadi dia juga bisa dikasih pelatihan di mana aja gitu. Banyak di Tangerang sini terutama. Oke, berarti untuk sampah berbentuk minyak jelantah ini sebenarnya sudah ada yang Iya, bergerak ya. Tapi secara maksimumnya atau maksimalitasnya tuh sudah kelihatan belum? Hasilnya. Bukan semua warga ini sudah melakukan hal tersebut atau baru beberapa warga aja? Kayak ya tetap sih harus sering-sering diingetin kayak gitu. Tetap, ya, oke. Ya kita nggak bisa memang ya kalau punya ide doang, tapi terus secara situ-situnya kita nggak kontrolin. Kita nggak kontrolin ya. Jadi saya jadi poin lagi nih. Berarti ini yang enak udah berjalan soalnya ya. Ya. Dan kita tahu alurnya harus dikemanain gitu loh. Sampah atau minyak jelantah ya. Minyak jelantah. Oke, berarti sistem controllingnya dan sosialisasinya yang memang butuh tenaga tambahan kayaknya ya. Tapi udah berjalan cukup baik dibandingkan ya tadi isu kedua komposter. Oke. Ya komposter itu udah aku bikin kan komposter aerob, aku disosialisasi juga, aku juga sempet berjalan selama beberapa bulan, itu aku cekin gitu isinya, dan ternyata memang wow, sampah sisa makanan tuh banyak banget dari setiap rumah gitu, apalagi yang kalau satu rumah itu ada lebih dari satu kakak gitu, jadi ada yang satu rumah itu 2 atau 3 kakak, itu banyak banget mereka, jadi itu ternyata tidak bisa menampung gitu, jadinya wah sangat basah, sangat nggak enak banget dilihat, dan beberapa memang ada alhamdulillah yang masih berjalan sampai sekarang, masih digunakan, atau mereka sudah paham nih, karena waktu itu aku mulai dari ember komposter itu, terus mereka sudah paham, oh kompos tuh kayak gitu, akhirnya karena banyak sisa makanannya mereka jadi mengompos di tanah kayak gitu, jadi pada intinya mereka paham lah gitu ya mengompos itu seperti apa, tapi ya banyak juga yang menggunakan itu akhirnya ya sebagai tempat sampah biasa aja. Nah oke. Sampah ini kan rencananya kalau kita bikin golongan bisa kita bikin 2 kelompok ya berarti ya. Tadi sampah organik dan anorganik. Iya. Nah, mungkin juga nih yang nonton kan belum paham sekali ya. Yang organik itu yang apa aja sih biasanya di dalam rumah tangga, ya kan? Dan yang anorganik itu apa aja? Bisa nggak dibeberkan lebih detail gitu? Ya, organik itu ya segala sesuatu yang bisa busuk. Oh, intinya gitu ya. Ya. Oke, kita catat guys. Sampah organik. Segala sesuatu yang bisa busuk, mulai dari bangkai ya sebenarnya iya benar. Terus Kayak daging-dagingan. betul. Itu maksudnya organik. Oke, Maksudnya organik. daging. Sisa makanan yang sudah dimasak, terus sisa buah-buahan, sayuran, Sisa segala yang makanan. bisa busuk. Segala yang bisa busuk, kulit telur juga itu sampah. Atau segala yang bisa busuk pokoknya ya. Betul, intinya itu segala yang bisa busuk, segala yang bisa terurai. Sayur ya, sayur-sayuran, buah. Sisa makanan yang udah dimasak juga sama termasuk. Kayak sayur lebasi nih, kita masak itu masuk ke situ. Oke. Sebenarnya itu semua adalah sampah organik. Organik masuknya ya. Apalagi ya kira-kira? Tapi kan udah jelas ya spesifikasinya, pokoknya intinya dia bisa busuk gitu ya. Sampah daun-daun, daun dari pohon ya. Serbuk kayu, gabah, ya segala macam lah. Nah, kalau di rumah tangga itu kan juga kayak ada furniture nih. Entah lemarinya rusak, entah bangkunya rusak, itu kan ada yang dari kayu unsurnya. Itu juga masuk ke organik berarti.
Ya sebenarnya iya kan, cuma kan kayu itu kan kayak suka dilapisin gitu loh. Betul. Nah itu aku nggak tahu tuh kalau kayak gitu gimana. Oh, gitu ya. Tapi kalau maksudnya ini kan kalau kita bicara kompos ya, sesuatu yang bisa sisa rumah tangga ya, kayak kalau furniture organik itu kayaknya dia beda lagi deh. Dia Beda penanganan lagi. dia ada orang-orang yang memang secara khusus menangani itu dan itu dijadikan bahan baku. Oke, nah berarti kita fokus ke sampah rumah tangga yang bentuknya bisa busuk dulu ya. Bisa busuk. Nanti ini akan dijadikan composting. Kompos untuk akan diproses menjadi composting gitu ya, maksudnya namanya. Oke, ini lari menjadi kompos. Kompos itu kan organik itu kan berarti ya kita mengasih makan mikroorganisme yang ada di tanah ya. Ya itu semakin banyak mikroorganisme yang ada di tanah maka ya tanah itu semakin subur gitu. Oke, nah baiknya gini. Gimana nih baiknya? Jadi misalkan rumah tangga nih, sampah-sampah tersebut udah ada di tempatnya, contoh ya, kita udah kasih dua fasilitas nih. Sampah-sampah rumah tangga pokoknya yang organik yang harus di situ. Nah, ini buang dan bisa. Nah itu rumah tangga itu melaporkan atau melakukan sendiri untuk melakukan komposting baiknya. Nah, karena aku udah gitu ya freelance ya waktu itu, ternyata memang kalau misalnya kita awalnya kan waktu itu invest, terus selanjutnya kita berharap mereka setelah memahami mereka melakukannya sendiri karena itu ada setiap hari loh sampah. Iya betul. Oke. Nah, tapi tetap aja ternyata masih ada yang mengikatnya dengan plastik itu masih ada gitu. Padahal kan itu salah gitu. Tapi kan anggapannya pasti, aduh biar nggak bocor. Iya betul itu. Iya, tapi itu jadi nggak terurai gitu kan. Padahal kan mungkin kita pengen ini sementara ditampung kayak di dapur tuh ditampung pakai plastik, tapi setelah udah penuh nih mungkin ditaruh di tongnya jangan sama plastiknya gitu kan harusnya ya. Seperti itu. Ya terus itu yang masalah selanjutnya adalah yang sisa organiknya banyak sekali itu gitu. Banyak sisa makanan kayak nasi gitu, sayur basi. Sepanci loh, gimana coba? Kan udah mau basah. Iya. Ya akhirnya pasti dibuang sih mungkin ya sama dia, tapi kan dalamnya itu kan ya pasti kan ada ayam, ada sisa organik yang berupa protein kayak ayam, ikan itu pasti akan menjadi mengundang belatung. Betul. Dan itu yang mereka nggak tahan ngelihatnya gitu. Dan bau aku juga. Bau pastinya. Iya kan, bau. Belum lagi kalau tapi komposter itu tertutup sih memang, tapi ada memang tikus yang bisa membuka Ngorek-ngorek ke sekarang ya. Ngorek gitu. Itu sih intinya. Jadi protein itu bisa jadi masalah lagi gitu ya, karena jadi aku sih berpikir ini tuh harus kalau kompos tuh ya terus ada juga misalnya nih mereka udah mau kompos terus mereka nggak punya lahan udah ini kompos gue udah jadi nih udah matang terus gue kemana ini gitu. Bagaimana teknis kompos itu matang itu cuma dengan ditanam. Enggak. Oh ini harus dijelasin lagi. Iya dong, kan kita awam ya nggak? Kita tuh awam. Saya tuh orang awam, bener-bener awam sama sekali sampah nih ceritanya. Jadi kalau saya tangkap misalkan ini tongnya dia ada jarak tinggi dan kalau bisa di bawah dari tong sampah tersebut adalah tanah nih. Kalau saya mikir nih ya, tanah atau kalau bisa malah saluran pembuangan atau gimana bagusnya. Jadi sampah ini kan kita taruh di dalam tong, kita tutup rapat, kita diemin supaya bawahnya juga nggak terlalu nyebar kan. Sedangkan di bawahnya dibolong-bolongin tuh supaya ya yang rembes-rembes ya turun lah, ya kan. Nah itu yang justru airnya itu sebenarnya kita pakai atau kita biarin dalam busuk itu yang sebenarnya akan kita pakai. Kalau komposter aerob itu, jadi komposter itu ada dua, komposter anaerob dan komposter aerob. Kalau komposter aerob ini yang paling aku kemarin aku buatin itu solder dibolong-bolongin di semua ember dibolong-bolongin di semua sisi, itu namanya komposter aerob. Itu berarti sisa jadi kompos itu sisa organik itu diproses, diurai oleh mikroorganisme yang banyak. Dia itu menghasilkan gas. Gas, betul. Itulah yang bau, yang membuat bau, yang kalau di TPA itu, di TPS itu dia panas loh. Jadi kalau kita mengompos tuh kita tahu. Jadi setelah pada saat proses penguraian atau proses pengomposan itu berjalan, itu kita buka tutupnya itu berembun dan suhunya itu bisa sampai suhu kompos yang sedang berjalan itu ya bisa sampai 80 derajat. Tidak panas dia muak gas segala macam. Kayak benar-benar kayak dia di slow cooking gitu, kayak gitu. Jadi ya inilah yang menjadi masalah yang kemudian itu. Jadi tapi itu
adalah tanda proses penguraian sedang berjalan kan, Ya. memunculkan penguraian dan seterusnya itu sedang berjalan. Nah ini ada caranya memang untuk kompos. Pertama kita bentuk material hijau, yaitu yang basah-basah itu tadi ya, yang Iya, ambil minum. mangga. Mangga. Jadi Yo, ini sponsornya dari Coffee Filter. Iya. Jadi ternyata panjang juga guys untuk mikirin baru satu sisi nih ya, baru kita ngomongin sampah organik ya, yang mau kita urai menjadi kompos. Oke, tadi sampai itu memang ribet kalau dipikir-pikir di awal, tapi ingat itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita atas konsumsi kita setiap hari. Ya. Kita nggak, kalau kita membuang begitu saja masalah kita dan mengalihkannya ke tukang sampah dan TPS, itu tidak berguna. Oh, komposter aku cepet banget penuhnya, banyak banget ini, sampai segitulah sisa makanan kamu setiap hari. Kalau saya bayangin ya, Ya. ini tong yang 20 kilo aja kayaknya nggak cukup nih buat sebulan. Kalau saya bayangin tuh ya, karena konsumsi kita tiap hari kan lumayan banyak ya Bu ya. Saya ini cuma sekeluarga, cuma empat orang doang guys. Jadi orang tua sama 2 anak ya. Iya. Makanan tiap hari ada. Entah kita beli atau masak, sisa-sisanya kita buang. Itu yang selama ini saya rasakan, sehari aja 1 kantong plastik penuh. Iya, betul. Nah, Jadi kalau kita mulai, baiknya gimana tuh? jadi kalau Bapak udah mulai merasa bersalah, itu artinya Bapak udah mulai merasa bertanggung jawab. ini kayaknya saya dijebloskan juga sih. Nggak apa-apa. Jadi mulai kecemasan itu adalah awal mula dari merasa harus bertanggung jawab, nggak apa-apa. Ya tapi kan gini, kalau memang proses ini bisa kita jalankan ya sebagai warga nih, kita bisa menjalankan proses tadi. Saya pikir ini kita punya nilai plus banyak sekali nilai plusnya. Contoh gini, hasil dari composting itu apa sih, kan pupuk ya Bu ya, kalau nggak Iya, saya. tanah yang subur. Tanah yang subur tuh, bayangkan setiap warga melakukan composting akhirnya bisa membuat pupuk yang bisa menyuburkan tanah. Ini Indonesia akan ya apa nih dannya? Jadi jangan lupa, jadi itulah ya ajaibnya proses yang udah diciptakan Allah. Yang dimakan sama mikroorganisme itu kan sisaannya aja. Betul. Misalnya semangka, itu sisaan kulitnya apa, terong, cabai, itu sisaannya aja. Tapi mereka selalu meninggalkan benih. Dan itu numbuh semuanya, masya Allah. Kalau nggak percaya ya, nih ya, ini kita cabai, ada di sini cabai. Saya juga nggak niat berkebun Pak. Saya niat awalnya adalah mengompos, tapi ternyata kompos itu dari ada tanah ya yang subur, ada mikroorganisme dan ada benih-benih yang itu ya. Saya ajaibnya ya, subhanallah gitu ya. Kenapa nggak dimakan aja gitu sama itu kan? Maksudnya sama kuman tuh kenapa nggak habis semuanya? Kenapa malah numbuh lagi jadi tunas? Gitu kan, itu Allah menciptakan itu siklus kehidupan itu yang kita putus kalau kita buntel, dia dikresek dan kita buang di TPS. Jadi kita harus beli terus. Coba kalau saya sekarang ini, saya tinggal nungguin sampai bentar lagi matang. Tuh. Jadi saya kagak usah beli. Sebenarnya kita bisa mandiri secara pangan. Betul. Jadi ada nilai yang lebih besar daripada itu. Dan ini sangat membantu para laki-laki atau bapak rumah tangga supaya pengeluaran bulanannya makin kecil. Itu adalah bayar Brazil semuanya. Bayar nanti Brazil saya ambil itu nih. nongol-nongol. Boleh diambil. Enggak, maksudnya saya ambil gambarnya supaya yang nonton tinggal lihat ya kan. Ya, dan baru tadi sore Pak Rahmat pindahin semangka. Semangka Itu cuma tanpa sengaja. Gak sengaja. Dia nunggu sendiri. Salak pernah, tapi karena tajam-tajam Iya, kan, jadinya dikubur aja sama Pak Rahmat. Terus ini areanya gitu ya. Ini apa jadi di depan rumah saya duren, Pak? Duren. Jadi maksudnya gini, gara-gara kita bikin kompos tanpa sengaja tuh ya, dia semuanya nongol. Maha baik Allah, maha murah Allah kepada kita. Itu proses kehidupan sebenarnya. Kalau kita ngebuang semuanya, kita abai aja sama semuanya. Akhirnya alam pun beli. tidak memberikan feedback balik ke kita ya. Karena kita peduli, alam pun peduli sama kita. Jadi gitu ya. Saya juga pikir-pikir gitu ya, ketika nongol-nongol itu ya, tunas-tunas itu, ya Allah, kenapa nggak dimakan aja gitu? Maksudnya kenapa ya kok biji-biji ini nggak dimakan gitu? Padahal kulit taruhlah salak yang segitu keras, kelengkeng segitu keras, itu habis loh dikompos. Kenapa bijinya? Kenapa bijinya numbuh lagi? Itu maha baiknya Allah. Ya tapi gini, kan kita taruh nih dalam tong, kita balik lagi ya. Saya masih belum paham di prosesnya ya. Kita taruh dalam tong nih atau ember ya, kita tutup.
dia itu nanti jadi cairan atau dia jadi seperti bubur atau gimana? Ya, jadi material hijau ini kan sampah basah itu kan sampah itu kan basah sekali ya, yang namanya material hijau itu yang tadi aku bilang sisa-sisa makanan, sisa-sisa potongan buah dan seterusnya, itu namanya material hijau yang sampah basah. Termasuk juga apa protein-protein kayak ayam, maka segala macam itu material hijau itu basah. Kita nggak bisa dari situ makan bawang dan segala macam. Makanya kita tambahkan tambahan ketika mengonsumsi itu namanya material coklat. Material coklat itu apa tuh? Coklat itu sebenarnya daun kering. Oh, iya. Sekam apa sih gabah itu ya, apa sih koko Sekam, bener, sekam ya bener ya. Sekam, terus kalau saya pakai serbuk kayu yang Serbuk bisa kayu, minta iya. Oh jadi karena dia basah kita tambahin lagi kayak daun kering, itu paling Iya. gampang dong daun kering. Daun kering paling gampang, tapi daun kering itu proses yang terjadi di hutan ya secara alami. Itu daun kering akan turun gitu ya, terus dia menutupi sisa-sisa yang ada di bawah dan dia akan bertumpuk sampai dia menjadi tanah lagi. Itu proses yang terjadi di hutan. Tapi kalau di komposter rumah tangga, kalau kita masukin daun kering ke itu akan cepat penuh dengan satu ember itu. Betul. Karena daun bertumpuk ya. Jadi kalau aku lebih cenderung untuk pakai Serbuk kayu yang lebih Kan kita bisa minta di orang yang usaha kayu Iya, gitu ya, banget, nggak apa-apa. kusen dan kita sama mereka nggak apa-apa tuh ya. Karung 2 karung nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi oke. itu mereka jadi material coklat kan itu ya kering ya. Jadi kita biasanya habis buang satu bagian material hijau, kita akan tambahkan material coklat sama banyaknya. Jadi di layer kayak kue lapis. Di layer. Ya, jadi misalnya nih nongol-nongol ada belatung nih habis dari sisa ikan atau ayam. Ya udah kita males kan ngeliat mukanya Tutup ditutup aja. aja. Gitu. Dia Nah, setelah udah penuh tuh diapain? kan basah, Iya. kering. Itu yang basah itu kan jadi Kan airnya pada turun tuh karena kita panas. nolongin. Iya, air ini juga bukan ini ya, bukan kotoran ya, dia juga Sebenarnya organik iya. cair. Nah, itu apa kita tampung apa kita buang? Kalau di komposter yang anaerob itu keluar sendiri, dia beda ada. Iya. Dia POC-nya ada Ada bisa. menguap Jadi tadi. hasilnya dua, kalau komposter anaerob. ya. Anaerob. Ini tadi kita Hasilnya. bahas aerob. Kalau aerob tadi pokoknya dia yang dibolong-bolongin. Iya, dibolong-bolongin. ya. Jadi dia airnya itu ya Biar dibuang aja. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Karena dia kan bolong-bolong, jadi dia menguap gitu. Menguap ya, betul-betul. Karena pantai menguap. Nah, kalau yang anaerob ya itu airnya turun di bawah. oh. Ya, tapi dia memang hasilnya komposnya itu Kompos cair. dicek Iya, basah. agak cair, karena Jadi kompos kalau cair aku jadi- nggak suka kayak gitu, kalau aku lebih mendingan ya udah nggak apa-apa nggak ada POC-nya, tapi nggak ada pupuk organik cairnya, tetapi komposnya nggak terlalu basah. Oke, POC itu pupuk organik cair. Nah, bukannya VOC bukan. Iya. Ya. Jadi sebenarnya bisa jadi dua ya. Kalau tadi sebenarnya ya. Dan yang bentuk cair ada, yang bentuk ini berarti yang di atas ini bentuknya bubur nantinya. Ya jadi tanah Pak. Berubah jadi tanah. Ya kayak tanah biasa. Ya bubuk lah, pokoknya serbuk-serbuk atau Ya, apa gitu. tanah tapi warnanya hitam. Iya, karena bercampur tadi bekas makanan, Iya. bercampur sama kulit kayu. Betul, Nah, itu makanya. udah bisa kita pakai. Bisa. Berapa lama prosesnya? 1 bulan udah. 1 bulan? Bisa. Buat- Dan tambah satu lagi, ada namanya bioaktivator sih. Bioaktivator itu ya sebenarnya bakteri aja, mikroorganisme yang ini. Jadi dia itu nggak susah juga sih, bisa pakai air bekas cucian beras. Air rajin ya? Apa sih namanya? Ya enggak, bukan bekas cuci beras aja. Bukan air rajin itu namanya ya? Bukan, air cucian beras pokoknya ya. Air cucian beras. Itu dituangin ke situ? Iya, atau kalau enggak ya pokoknya air gula kayak gitu. Jadi tapi itu ada juga yang memang udah berbentuk khusus yang namanya bioaktivator gitu, yang biasanya ada dari kotoran hewan gitu. Kalau aku pakainya itu, jadi 1 liter itu memang dia terbuat dari kotoran sapi, tapi ya sudah diproses jadi nggak bau sama sekali, berbentuk cairan. Itu aku tambahkan komposter aku, dia membantu mempercepat. Iya. Jadi bakteri-bakteri yang tadi itu berbentuk cairan dibuang supaya membantu mempercepat. Iya. Metode pengomposan itu banyak banget, metode pengomposan. Sebenarnya nih Pak, aku belajar pengomposan ini sebenarnya awalnya dari Pak Rahmat. Jadi pertama kali menikah itu pertama kali yang dia bikin adalah komposter. Jadi modelnya itu aku benar-benar dari dulu tuh top to bottom ya, kan aku nggak ngerti dulu tuh ini apaan sih gitu kan. Dari bottom to up, dari bottom to top, dari top to bottom. Top to bottom, jadi karena dia kayak gitu menciptakan ada nih, nanti kamu buang sampah organik di sini ya. Dulu tuh namanya Takakura, metode Takakura itu ada dari Jepang, memang profesor Takakura itu. Jadi itu ada
Ya pokoknya berlayar-layar dia, karena kita dulu dikontrakan, jadi kita nggak punya ruang terbuka, nggak punya lahan, jadi komposnya metodenya seperti itu gitu. Jadi itu ada berbagai macam metode gitu ya. Gitu. Nah nanti mungkin kita juga akan ada sesi khusus buat proses itu ya, bikin komposter ya, supaya penonton juga tahu nih. Boleh banget Ya, Pak. kita bikin ya. Terus kita lanjut pembicaraan ke sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini apa aja? Ya berarti segala sesuatu yang tidak busuk. Segala sesuatu yang tidak busuk. Tidak bisa busuk, tetapi tidak beracun ya. Kalau sampah B3 dan baterai elektronik itu beda. Nah, sedangkan itu baterai banyak juga kita ada di rumah tangga, kita ada baterai. Iya. Ada lagi barang elektronik. Belum lagi sampah yang juga jadi isu sekarang adalah sampah tekstil. Tekstil itu kayak apa sama tekstil? Baju. Enggak, bajunya. Iya kan kita misalnya udah nggak demen nih baju, pengen ganti model, Iya. terus kita kemanain baju-baju itu? Jadi elap kain Kalau banyak, kain pel. kalau banyak gitu Nah, kan. itu dia sih. Itu emang nggak bisa sama tekstil itu. Ya susah, dia diolahnya lagi tuh perlu Penanganan khusus ya. Tapi baiknya itu dia dipisahkan juga gitu ya. Ya, harusnya dari jenis ya, yang kalau plastik, dari jenis apa tuh kan banyak banget nih. Sampah anorganik ini banyak banget ya. Ada Ya, kaleng, bener, banyak. ada botol, ada besi, ada lagi plastik. Ya, terus apa tuh Plastik aja tuh? banyak banget tuh Ya, modelnya ya. Kalau kertas berarti masuknya organik dong. Ada dia dari kayu. Kertas itu juga ada yang berlapis bukan? Iya benar, ada yang dilapisin. Nah, katanya orang percetakan juga. Aduh, Iya, itu complicated, Pak. Ya. Oke, jadi penonton nih juga saya bercerita tentang latar belakang ya. Saya memang punya usaha di bidang packaging gitu, dan kertas ini nggak murni kertas, itu biasanya untuk bikin awet kita lapisi, disebut dilaminasi. Itu pakai plastik. Nah, dia sudah tidak masuk nih berarti ke jajarannya organik dong. Iya, dia ada juga kan yang itu memang dilapisin, ada juga yang emang dari materialnya udah bercampur gitu. Iya, betul ada. Iya, itu juga Udah nggak masuk. nggak tahu deh gimana. Aku belum paham di situ, kayak misalnya kayak Tetra Pak aja ya. Nah, Tetra Pak, banyak ya. tuh dalaman lapisan-lapisan dia beda, dia bukan masuk ke sampah yang harus gitu. Udah bukan ya, dia udah masuknya anorganik pokoknya gitu Iya, ya. beda lagi nanti dia penanganannya beda lagi. Iya. Kalau yang masih murni kertas boleh kita campurkan ke yang organik ya, karena bahan dasar Kardus kertas gitu ya, itu ya kardus itu kan bahan dasarnya adalah dari kayu gitu. Nah, berarti kalau yang sudah bercampur ada baiknya kita taruh di anorganik. Nggak tahu kan. Aduh, banyak banget yang jelas. Betul. Ya contoh kita minum apa namanya minuman dingin yang teh itu kan ada di dalam kardusnya, susu UHT itu susu anak-anak itu kan pakai packaging tuh, ada packagingnya di mana campurannya ada aluminium di dalamnya untuk mengawetkan isinya, terus di luarnya ada dilapisi lagi sama apa namanya sama plastik, terus ada tinta cetaknya juga, ya kan? Aku nggak ngerti kalau kayak gitu. Oke, mendingan udah kita ambil keputusan masukkan aja ke anorganik gitu Iya, ya. tapi sebaiknya sesama itu ya sesama Tetra Pak. Ya foto plastik. Ada yang penanganan itu ya semakin dipilah itu semakin. Ya bener sih, kalau di Jepang akhirnya bisa ada puluhan atau belasan tempat sampah, itu bener-bener enak tuh tukang sampahnya ya. Udah Iya. jelas yang bilang enak nih. Ya gitu. didaur ulangnya juga langsung jadi. Iya, itu apa sih mempercepat distribusi, ngarahinnya kemana kalau udah begitu. Iya. Cuma berarti di depan rumah kita nanti akan ada jajaran tempat sampah, berarti bukan jajaran pot bunga nantinya. Itu Tapi gimana? jadi nggak ada TPS, Pak. Hah? Nggak ada TPS. Oh iya, itu juga isu yang besar sekali Besar ya. sekali, Di karena mana termasuk- gunung gitu. Termasuk di cuaca kering panas kayak gini ya. Jadi yang aku bilang gas-gas metan yang berasal dari sampah organik itu kan terperangkap dia Betul. tuh di Bisa jadi ledakan ya? buntel. Banyak Bisa jadi ledakan, kebakaran itu kan banyak banget. Google aja lah. Iya. Apa namanya di Bandung sampai berhari-hari nggak bisa dipadamkan, di Makassar, di Jember, di mana itu banyak. Wow, ternyata It's an issue, gitu. tidak sesimpel itu sampah. Iya, kita hanya ingin menyingkirkan masalah itu dari budget. Tapi sebenarnya apa namanya, kalau kita mulai belajar tentang mengelola sedikit ya sama kita sendiri ya, yaitu satu sesuatu. Oke, berarti langkah kecil yang bisa kita lakukan bersama adalah belajar memilah dulu aja gitu ya. Organik dan anorganik dulu. Udah, itu aja dulu Ngompos ya. dulu aja deh. Jadi kan kalau misalnya ya, jadi setelah ngompos itu kan sampah kita jadi kering nih, Pak. Jadi kita nggak buang sampah setiap hari karena sampah kita nggak ada yang netes-netes kan, nggak ada yang basah-basahnya. Jadi dari situ aja kita bisa ngeliat tuh apa aja nih sampah aku kayak gitu. Dari situ baru dari sini kelihatan, aku kayaknya aku banyak banget ya misalnya beli botol
botol sekali pakai gitu. Iya, iya. Kok banyak banget ya, atau kok banyak banget bubble wrap ya, kok banyak banget kayak gitu. Jadi kita bisa ngeliat sama itu. Oh iya, bubble wrap benar. Apalagi sekarang eranya bisnis online. Benar, itu jadi jadi masalah. Itu plastik guys. Dan ya sebagai dari sisi bisnis kita membutuhkan itu, karena kan itu pengaman ketika konsumen menerima barang kita. Ya. Kita belanja online nih, kita yang terima kan, bubble wrap lagi yang sampai. Aduh, bener ya. Oke guys, berarti yang harus benar-benar kita lakukan di awal, langkah kecil kita yang akan kita lakukan adalah bagaimana memilah sampah antara yang organik dan anorganik. Itu step awal dulu ya, pokoknya kita fokus aja di situ dulu. Makanya waktu itu aku awal itu ya mengukus dulu kan, setelah mengukus, baru setelah sampah kita kering, intinya itu ya, setelah sampah kita kering baru kita akan bisa melihat sampah kita apa aja, kayak gitu. Karena kalau udah untuk step berikutnya nih, misalnya untuk bank sampah, kenapa sih dibilang bank sampah itu kan juga karena sampah itu kalau dia kering dia bisa bernilai guna. Ya benar. Jadi dia bisa dijual lagi. Yes, pokoknya di episode kita ini atau di program kita ini ya, program apa nih nama programnya nih? Saya juga belum tahu nama program apa nih. Apa kenali sampahmu apa gitu ya? Baiknya apa coba Bu kira-kira? Apa ya? Pokoknya belajar, nggak tahu lah, belajar bertanggung jawab. Ya pokoknya intinya sampah aja ya, pokoknya tentang sampah. Ini kita akan terus menjalani program ini dari dasarnya. Kita udah bahas tentang bottomnya nih ya, steppingnya nanti kita akan bahas terus ya. Betul. Oke. Nah dari Ibu nih untuk masalah sampah sampai batasan tadi itu kira-kira sudah cukup belum informasinya ke masyarakat? Iya, sebenarnya dari situ aja ya mengenali. Tadi kan aku juga bapak aja kan kayaknya masih apa sih organik itu ya, sederhana segala yang bisa busuk gitu ya, kan. Gitu ya, itu aja mungkin orang-orang banyak yang belum menyadari gitu ya, sederhana itu gitu. Dan bahwa bagaimana kedaulatan pangan dimulai dari rumah gitu loh. Kayak saya nggak beli cabai lagi, saya nggak beli bayam gitu ya. Terus nanti terong juga banyak di bawah, tomat juga gitu. Terus ini pohon durian, pohon mangga, pohon kelengkeng, bukan kelengkeng, ini kelengkeng, rambutan dan seterusnya itu kan tanaman pangan. Ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya pahami dari situ. Terus setelah sampah kering baru kamu akan bisa melihat sampahmu apa aja. Dari itu baru kamu bisa melihat bentuknya menurutku seperti itu. Oke, nah itu jadi di episode ini kita sudah kupas tuntas tuh masalah sampah yang bentuknya organik dan anorganik. Jadi kesimpulannya adalah sampah organik adalah sampah yang berasal dari barang-barang yang bisa membusuk. Pokoknya intinya gitu ya. Pokoknya dia bisa busuk intinya. Kalau anorganik itu dia yang tidak bisa membusuk. Jadi sistem penguraiannya ini lebih kompleks lagi nih. Pembahasannya tidak bisa terurai. Nah, bahkan tidak bisa terurai. Hanya bisa dimodifikasi. Betul. Wah, oke. Sebenarnya ya semuanya itu ya kayak ya hukum kekekalan energi ya. Dia nggak berubah bentuk, dia tidak, sampah kalau kita buang itu dia tidak akan menghilang begitu saja dari muka bumi ini, dia akan berpindah menjadi bentuk energi lain. Ya kecuali ada tangan-tangan kreatif yang mampu merubah itu. Ya, untuk yang sampah anorganik nih guys. Jadi untuk teman-teman yang punya kreativitas tinggi juga boleh menghubungi kita ya, atau kita ngobrol-ngobrol juga ya Bu ya. Untuk yuk kita apain sampah anorganik nih, karena dia tidak bisa diurai yuk. Bahkan yang kalau ada banyak sekali orang yang sudah bisa membuat material bahan bangunan ya, misalnya katakanlah seperti itu dari sampah anorganik itu tadi. Misalnya dari tutup botol, taruhlah berapa kilo tutup botol, kemudian dijadikan kayak dilelehin gitu ya, di oven gitu, di cetakan tertentu, terus dia akan jadi bahan yang kuat gitu. Oh, jadi kayak lembaran-lembaran kayu. Nah, bisa dibuat meja atau buat dari plastik memang. Iya, tapi dari plastik gitu ya. Atau bisa jadi bangku mungkin ya Bu ya. Jadi kitchen set, jadi macam-macam ya. At least sampah tidak menumpuk, malah berubah bentuk jadi bentuk-bentuk yang punya nilai ekonomis gitu, dan jadi peluang usaha sebenarnya ya. Selama manusia terus melakukan kegiatan konsumsi, maka selama itu bahan bakunya ada terus buat dia gitu. Jadi itulah yang namanya ekonomi sirkular, tapi itu mungkin next episode kita bahas. Next episode kita bahas ya. Pokoknya poin kita dari pengenalan sampah tadi dulu ya. Oke. Terima kasih udah nonton channel ini dari Bu siapa?
Bu Niken. Salam kenal dari Bu Niken. Sama saya dari Hendy Jayadi. Ikuti terus pokoknya program kita di Masalah Sampah ini. Juga jangan lupa di subscribe ya Bu ya. Tuh subscribe. Nah, like and comment gratis kok subscribe-nya. Dan komen-komennya kita butuh ya Bu ya. Kita butuh banget komen-komennya. Apa yang sudah kalian lakukan di rumah? Kalau belum, kira-kira merasa bersalah nggak sih? Sama ada pertanyaan-pertanyaan apa mungkin kita bisa jawab ya. Iya betul. Oh, jadi kita saling berkomunikasi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.